Selamat pagi, saudara kasih. Shalom dari belakang gedung GKNF. Hari ini kita diberkati dengan kehidupan yang sehat, dan hari ini seperti biasa di masa pandemi, tiap pagi kita menyampaikan renungan pagi untuk kita semua. Kali ini tema yang saya angkat adalah ibadah yang murni dan yang berkenan kepada Tuhan. Teksnya diambil dari Yakobus 1 ayat 26-27. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, dan sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara yang kasih, ibadah yang murni dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah di sini tidak dalam arti semata-mata sebuah ritual atau sebuah acara liturgis atau sebuah upacara agama, tetapi suatu sikap dan ungkapan nyata dalam kehidupan di mana kita sebagai orang beriman menghormati, mentaati Tuhan dengan segala ketulusan dan kesungguhan, sekaligus juga menjaga hidup kita dari gaya hidup yang tidak benar. Pakai istilah menjaga kesalehan pribadi. Di samping juga kita perlu berbagi dan peduli kepada sesama. Karena menghormati Tuhan atau ibadah itu dikatakan dalam teks kita harus bisa mengekang lidah kita. Supaya kita sebagai orang yang menghormati Tuhan tidak mengucapkan hal-hal yang menyakitkan hati orang lain. Jangan ada fitnah, jangan ada sumpah serapah, jangan ada kutuk, dan hal-hal yang buruk yang ditujukan kepada orang lain. Sebaliknya kita harus menjaga lidah kita dengan kekang yang baik dan benar. Jangan sampai kita dalam hidup ibadah dan menjaga keurusan pribadi, kita dicemarkan oleh berbagai keinginan manusiawi kita yang penuh dengan egoisme, hanya ingin memuaskan daging kita, hanya memuaskan nafsu birahi kita, hanya ingin dihormati dan menguasai sesama kita. Tetapi kesalahan pribadi itu harus diwujudkan dalam suatu gaya hidup rohani yang bisa mengalahkan egoisme dan dorongan-dorongan nafsu duniawi. Kesalahan pribadi. Tapi saudaraku, yang kedua adalah kita harus rela mempunyai kepedulian dan kasih kepada mereka yang menderita. Ada dua disebut, yaitu yatim piatu dan janda-janda. Pada zaman dulu, pada saat Alkitab ini ditulis, kehidupan yatim piatu sangat sengsara. Karena kehidupan zaman yang memang sangat sulit, orang-orang hidupnya sangat terbatas. Lalu belum ada rumah yatim piatu, dan juga janda-janda yang karena usia sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapat penghasilan, dan janda-janda ini sering menderita dan merana kelaparan dan kekurangan. Dan itu sebabnya dinasihati supaya orang percaya rela berbagi dengan mereka, karena pada waktu itu belum ada jam sosek seperti zaman kita sekarang. Belum ada, kalau di negara modern ini ada social security, di mana orang-orang yang sudah tua tidak punya pekerjaan, mereka dapat jaminan dari negara. Karena itu sebagai orang beriman yang menjaga hidupnya saleh di hadapan Tuhan, juga harus rela berbagi. Dikatakan harus mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, dan rela berbagi dan menolong mereka dalam kesusahan mereka. Maka saudaraku, itulah ibadah yang sejati yang berkenan kepada Allah. Menjaga hidup kita supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Hidup yang terkontrol dengan sehat sesuai dengan firman Tuhan. Tapi juga sekaligus ibadah yang sejati itu adalah kerelaan peduli dan berbagi. Kalau Kristen kita beribadah pada Tuhan dan kita menjadi orang yang egois dan acuh tak acuh terhadap orang lain yang menderita, sesungguhnya ibadah kita semu dan tidak bermutu. Kiranya kita semua menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang menjaga hidup kita secara moral dan etis, tapi juga menjadi orang Kristen yang selalu peduli kepada saudara dan sesama yang menderita. Mari kita berdoa.
Terima kasih kepadamu hari yang baru, terima kasih hari ini kami dinasihati bagaimana kami sebagai orang beriman mempunyai gaya hidup ibadah yang murni, yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu dengan hidup menjaga lidah kami, hidup dengan kesalehan pribadi, tapi juga sekaligus menjadi orang Kristen yang selalu punya hati untuk berbagi, untuk peduli kepada yatim piatu, kepada janda-janda, dan mereka ini adalah representasi orang-orang yang menderita dan kekurangan. Kiranya kami tidak menjadi umat yang egois, tapi menjadi umat yang selalu penuh kasih dengan segala ketulusan. Bapa, berkati kami semua hari ini. Dan doa kami untuk mereka yang menderita karena COVID, doa kami untuk mereka yang kekurangan karena kehilangan pekerjaan, doa kami untuk mereka yang harus diisolasi di rumah sakit atau mandiri. Kasih Tuhan, doa kami untuk mereka. Tuhan tolong mereka semua. Ini doa kami Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya hari ini menjadi hari yang baik untuk kami semua. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Selamat pagi.